Selamat siang semuanya. Mari sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari tundukkan hati kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk setiap rahmat, untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami setiap pribadi di sini. Bapa, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang memimpin kami, yang menjaga kami sampai saat ini. Bapa, kami serahkan revival pada hari ini ke dalam tangan Engkau saja. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian pertama, In Christ Alone. In Christ alone will I glory. Though I could pride myself in battles won, for I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but as trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Yes, hanya di dalam Tuhan kita percaya, hanya di dalam Tuhan kita mempunyai kekuatan. Dan biarlah kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk memilih. Tuhan memberikan kewenangan kepada kita untuk memilih jalan mana yang harus kita pilih. Tapi biarlah ketika kita memilih di dalam jalan Tuhan, itulah yang terbaik buat kita. Karena Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat kita semuanya. Amin.
lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling
Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan kita. 这图信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，成就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Kepada anak-anak Tuhan yang saya kasihi, baik ada di dalam kota ataupun di tempat-tempat yang lain, marilah kita bersyukur pada Tuhan. Pada tengah hari ini kita tetap dapat melanjutkan kebaktian kita ini dan dipimpin oleh Tuhan. Ibu-ibu dan saudara sekalian, marilah kita berdoa untuk mulai kebaktian kita ini ataupun renungan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon padamu semuanya yang kami sudah hadir, Dikau hantar kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk dapat menerima dan dapat mewujudkan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Tuhan, Dikau juga ampuni semua dosa hamba-Mu, biarlah Dikau memakainya menjadi berkat semua kita ini. Demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Tema pada siang hari ini adalah menyangkal diri. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, di sini topik ataupun renungan kita adalah menyangkal diri. Menyangkal diri itu adalah coba menyangkal sesuatu dan menerima sesuatu. Membuang sesuatu dan juga menerima sesuatu. Ataupun boleh juga kita katakan, menyangkal diri itu adalah melepaskan keinginan kita, bahkan cita-cita kita, bahkan tujuan kita, ambisi kita, rencana kita, dan yang lain-lainnya. Contohnya, dari segi negatif, saya menyangkal tentang iman kepercayaan saya. Saya menyangkal saya adalah seorang Kristen. Dan saya menerima agama lain menjadi agama saya. Itu adalah satu penyangkalan. Pasti di dalam penyangkalan itu ada sesuatu yang menjadi kekuatan supaya kita ambil keputusan, meninggal sesuatu dan menerima sesuatu. Demikian juga kita mengetahui menyangkal itu daripada segi positifnya, yaitu kita membuang semua yang ada pada diri kita yang tidak berguna.
membuang segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang merusak diri kita. Itu semua kita buang. Contohnya mungkin cita-cita kita yang buruk, tujuan kita, hidup kita yang buruk, ambisi, dan juga yang lain-lainnya itu. Maka kita semua itu kita buang, kita sangkal, dan kita mau menerima yang buruk. Sudah pasti cita-cita yang positif, cita-cita yang baik, tujuan, ambisi, dan lain-lainnya itu. Itulah yang disebut untuk menyangkal ataupun menyangkal diri kita sendiri. Mari kita lihat di dalam nas Alkitab, Matius pasal 16 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat yang ke-26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Maka di sini kita dapat melihat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, yaitu tentang penyangkalan diri. Ataupun Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya, supaya mereka yang mau mengikut Yesus, yang mau menjadi murid-murid Yesus, mereka harus menyangkal dirinya. Menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa Yesus berkata pada murid-muridnya dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini tidak ada tawar-menawar. Itu adalah total, yaitu total menyangkal diri dan total mengikut Yesus Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, maka dengan demikian kita bisa melihat di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, segala sesuatu yang ada pada diri kita sebelum kita ikut Yesus Kristus, itu semua menjadi cita-cita dan lainnya itu yang diutamakan. Tetapi setelah kita mau mengikut Yesus Kristus, itu harus semuanya itu ditinggalkan baru bisa menjadi murid-murid Yesus Kristus. Pertanyaan kita, kenapa begitu keras dan tegas? Sepertinya tidak ada lagi tempat, kesempatan untuk menawarkan ataupun minta Tuhan memberikan kelonggaran. Pertama sekali kita lihat, Tuhan Yesus mau kalau kita mau menjadi muridnya. Jadi tidak dipaksakan. Kalau tidak mau, ya Yesus tidak paksakan. Tetapi kalau kita sudah mempunyai niat, sudah mempunyai tekad mau ikut Yesus Kristus, maka kita mau menyangkal diri kita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-26, di situ katakan
apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itulah menjadi inti topik penggerak keputusan menyangkal diri atau tidak. Ayat 26 mengatakan pada kita, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya kalau kita mengikut Yesus Kristus, itu kita terlepas daripada kematian. Sudah pasti yang dimaksud di sini adalah kematian di dalam mata Tuhan. Kematian di dunia kekal. Dengan demikian, Yesus menyatakan pada murid-muridnya, artinya kalau engkau mau mengikut aku, maka disitulah engkau harus tentukan. Karena kalau engkau mengikut aku, maka dikau akan mendapatkan kehidupan. Ibu, bapak, saudara, saudari sekalian, kita harus mengakui diri kita dan tidak bisa pungkiri bahwa hidup kita ini, apapun cita-cita kita ini, apapun kerinduan kita, kita tidak bisa terlepas daripada dosa. Dan ini bisa kita buktikan dari kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita tahu itu salah, tetapi kita tetap melakukannya. Kadang-kadang kita tahu itu tidak boleh kita berbuat, tetap kita lakukannya. Dan masih banyak lagi yang ada di dalam kehidupan kita membuktikan kita ini berada di dalam dosa. Kita juga tahu siapapun dia, kalau dia itu berada di dalam dosa, maka dia akan berakhir di akhirat, yaitu di neraka. Ataupun dengan perkataan lain, kalau dia tetap berada di dalam dosa, mati di dalam dosa, berarti dia akan berpisah selama-lamanya dengan Tuhan Sang Pencipta. Dengan perkataan lain lagi, bahwa kita kalau penuh dengan dosa dan kita mati di dalam dosa, kita tidak bisa lagi pulang ke rumah kita, yaitu pulang ke rumah Allah Bapa. Itulah rumah kita. Untuk itulah Tuhan Yesus mau murid-muridnya itu menyangkal dirinya itu. Artinya tinggalkan semua dosa-dosa itu. Tinggalkan semua yang bersifat duniawi yang di dalamnya tidak akan terlepas daripada dosa-dosa. Kita juga mengetahui ada seorang muda yang pergi mencari Yesus. Dan dia mengatakan kepada Yesus, apa yang harus saya perbuat, maka saya memperoleh kehidupan kekal. Maka dengan demikian, pemuda ini, dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang harus dia perbuat. Baru dia tidak mati di dalam dosa. Baru tidak nanti masuk ke dalam neraka. Artinya, kalau dia bisa berbuat sesuatu yang belum dia berbuat itu, dia bisa berada di dalam surga ataupun rumah Bapa. Apa yang harus saya perbuat? Sebenarnya kalau kita lihat, pemuda ini adalah orang yang sukses. Pemuda ini kalau menurut ukuran kita sekarang ini tidak kekurangan apa-apa. Dari kehidupan finansial tidak kekurangan apa-apa. Dari kehidupan masyarakat di dalam etika-etik, dia juga tidak kekurangan apa-apa. Tetapi dia merasa itu belum cukup. Itu belum bisa membuat dia itu memperoleh kehidupan yang kekal. Maka dia datang kepada Yesus Kristus. Kenapa dia datang kepada Yesus Kristus? Saya yakin pemuda ini sudah mungkin ada satu waktu yang mungkin cukup panjang
terus mengikuti Yesus, mempelajari, menganalisis dan lain-lainnya ini, akhirnya dari ajaran Yesus Kristus, dari apa yang Yesus sampaikan kepada banyak orang, dia nemukan bahwa di dalam diri Yesus itu ada kehidupan yang kekal. Di dalam diri Yesus itu bisa kita bertemu dengan Sang Pencipta. Maka dengan demikian, dia ingin dengan segala sesuatu yang dia sudah ada itu, tambah lagi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia, maka lengkaplah, sempurnalah, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Tetapi kita mengetahui, waktu dia sudah bertanya kepada Yesus, Yesus menyatakan kepada dia, ini sudah dilakukan, apa belum? Ini sudah semua? Sebenarnya mungkin waktu itu sang pemuda merasa sudah lulus. Tetapi Yesus berkata, semua yang ada padamu itu tinggalkanlah, juallah, berikanlah kepada orang miskin, dan mari ikut saya. Artinya, di sini ada satu penyangkalan. Bahwa pemuda ini harus menyangkal semuanya itu, ditinggalkan, dibuang, dipisahkan. Dengan demikian, baru dia bisa menerima apa yang Yesus katakan, yaitu ikut Yesus Kristus dan mendapatkan kekekalan, ataupun menjadi muridnya. Kita mengetahui, pemuda ini gagal. Karena segala sesuatu yang sudah ada yang duniawi itu, dia tidak bisa tanggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Dengan demikian, Yesus Kristus tidak bisa menerima dia menjadi murid. Karena menjadi murid Yesus Kristus yang bersifat duniawi, yang ada dalam dosa, tidak bisa berbaur dengan Yesus Kristus yang datang dari surga, yang penuh dengan suci, yang penuh dengan kemuliaan itu. Maka disitulah pemuda ini gagal. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, mungkin juga kita sebagai pemuda ini yang pergi bertemu dengan Yesus Kristus. Kita sangat merindukan melalui kehidupan Yesus Kristus, kita diberkati. Yang saya katakan di sini diberkati bukan Tuhan Yesus setelah kita kenal dia mendapatkan harta benda banyak, kedudukan yang tinggi dan lain-lainnya itu yang bersifat duniawi. Dari pertemuan orang muda dengan Yesus ini terbukti, itu tidak berlaku untuk mengikut Yesus Kristus. Maka waktu kita mau mengikut Yesus Kristus, kita punya kedudukan, kita punya nama, kita punya keuangan, dan mungkin banyak-banyak lagi itu, kita semua tidak mau tanggalkan. Dengan itu semua kita datang kepada Yesus dan mau mengikut Yesus, itu tidak akan diterima oleh Yesus Kristus. Maka kita dapat melihat, mungkin juga diri kita sendiri, dalam kehidupan kita, itu sepertinya itu seperti dengan yang muda ini. Ada sesuatu yang belum ada pada diri kita. Sukacita itu, damai sejahtera itu. Semuanya ini sudah ada, tetapi tidak bisa mendatangkan sukacita dan damai. Kenapa? Karena itu semua tidak terlepas daripada dosa. Tidak terlepas dari pengaruh dan perbuatan dosa yang terus berkembang, yang menghancurkan orang lain dan menghancurkan diri sendiri. Maka dengan demikian, kita mau mengikut Yesus Kristus, dan di dalam Yesus Kristus itu kita mau mendapatkan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu itu tidak boleh kita bawa dan ikut Yesus Kristus. Kita jangan menjadi pengikut Yesus Kristus yang mengambil serba guna, serba ada, serba menguntungkan. Saya mau mengikut Yesus Kristus, harta saya tidak habis, itu masih tetap nomor satu. Dan saya juga di Yesus Kristus, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, saya dapat. Tidak bisa.
Ananias dan Safira kita tahu di dalam kisah. Waktu mereka mempersembahkan apa yang sudah mereka jual atau apa yang sudah mereka jadikan uang, mempersembahkan ke hadapan murid-murid Yesus Kristus. Tetapi sang suami dan istri ini, mereka tidak mau menanggalkan, yaitu yang sudah ada ini, yang diserahkan kepada Tuhan, tidak lagi ada pada mereka. Maka mereka di situ mau ikut Yesus Kristus, masih mempunyai harta benda duniawi, tetapi juga dapat daripada Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Itu tidak mungkin akan terjadi. Maka ibu, bapak, saudara sekalian, kita mau ikut Yesus Kristus, mau menjadi murid-murid Yesus Kristus. Coba kita renungkan pada diri kita sendiri. Apakah pada diri kita sendiri ada sesuatu yang tidak mau kita tanggalkan, tetapi di dalamnya itu berlumuran dosa? Kalau itu tidak ditanggalkan, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Maka dengan demikian pertanyaan kita, bagaimana kita bisa menanggalkannya? Terus terang, dosa yang sudah membelenggu kita. Kita ini yang sudah menjadi budak dosa, kita tidak bisa menanggalkan apa yang ada pada diri kita. Untuk itu sebelum kita tanggalkan semua dosa kita mengikut Yesus Kristus, untuk mendapatkan hidup baru yang Tuhan tawarkan, kita mohon kepada Tuhan untuk menghapus, untuk membantu kita menanggalkan semuanya ini yang kita tidak sanggup sendiri menanggalkannya. Karena melalui Yesus Kristus yang sudah menang di atas kayu salib, maka Yesus Kristus mempunyai kekuatan. Yesus Kristus melalui darahnya yang dicurahkan itu, kalau itu kita terima dengan demikian, kita mempunyai kekuatan untuk menanggalkan semua yang bersifat duniawi yang mendatangkan kehancuran hidup kita. Oleh sebab itulah Paulus berkata, saya karena sudah mendapatkan Yesus Kristus, adalah mendapatkan satu Yesus Kristus yang begitu berharga, yang tidak terhitung, yaitu hidup yang baru, menjadi warga kerajaan surga, menjadi anak daripada Sang Pencipta, menjadi Allah Bapa kita. Maka waktu Paulus sebelum mengenal Yesus Kristus, dia mempunyai kedudukan yang tinggi, dia mempunyai pengaruh di dalam agama dan lain-lainnya itu semua dia tanggalkan. Karena dia tahu itu tidak ada artinya. Bahkan dia mengatakan dengan tegas, itu semua saya anggap sudah sampah. Kenapa? Karena di dalam Yesus Kristus yang begitu berharga itu, dibandingkan ini semua yang bersifat dengan dunia ini, terlalu jauh bedanya itu. Pandangan Paulus setelah dia melalui pertolongan Tuhan menanggalkan semuanya itu dan dia mengikut Yesus Kristus, dia melihat semua yang dulu yang ada pada dirinya itu menurut dia yang begitu berharga sebenarnya sampah-sampah yang menyesakkan kehidupannya, yang membuat dia tidak bisa tenang, mempunyai damai sejahtera di dalam kehidupannya. Untuk itulah Paulus di dalam pimpinan Tuhan, dia tanggalkan itu dengan sukacita, dengan senang, dengan memuji-muji Tuhan. Karena dia mendapatkan berjuta-juta kali, bahkan tidak bisa hitung nilainya dengan yang ada di dunia ini, yaitu mendapat menjadi anak Tuhan dan Tuhan berada dengan dia. Untuk itu ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, kita tidak mungkin menanggalkan duniawi kita.
Kita tidak punya kekuatan untuk itu. Kita dibelenggu oleh dosa. Hanya ada satu cara, yaitu waktu Yesus menawarkan kepada kita untuk mengikut Dia, dan bagaimana kita bisa menanggalkan semuanya itu, kembali lagi kepada keesaan Tuhan, kembali lagi pada darah Yesus Kristus yang menyucikannya itu. Dengan demikianlah hanya ada satu jalan, semua ini akan dihancurkan, semua ini tidak lagi menggerotol kita, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Dia suruh kita menanggalkan semuanya itu, dia tahu itu beban yang berat, beban yang mematikan, beban yang menghancurkan kita. Dan dia bukan saja suruh kita menanggalkan itu semua, tetapi dia sudah mempersiapkan diri kita waktu menanggalkan semuanya ini dengan kekuasaan Tuhan. Dan pada saat itu juga Tuhan yang sudah mengatakan kepada kita, ikutlah saya, dan waktu ikut itu kita sudah ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang tidak kekurangan apa-apa. Di dalam Tuhan yang esa. Di dalam Tuhan, yaitu Tuhan Sang Pencipta semesta alam. Di dalamnya itulah ada sukacita, damai, dan sejahtera. Untuk itu, ibu, bapa, saudara, saudari sekalian, marilah kita mohon kepada Tuhan. Untuk mengikut Tuhan, kita tidak bisa ikut gitu saja. Menjadi tawar-menawar, setengah adalah duniawi, setengah lagi adalah Yesus Kristus. Mari kita semua bersandar kepada darah Yesus Kristus untuk menanggalkan semua itu. Dan melalui darah Yesus Kristus yang sudah kita tanggalkan semuanya itu, dan pada saat yang zaman kita memakai, arti dengan kata satu Islam, memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Tuhan sendiri, dan berjalan bersama-sama dengan kita ke perjalanan kita selanjutnya. Untuk itu sekali lagi, ibu, bapa, saudara, saudara sekalian, saya yakin kita semuanya ini betapa rindu untuk mengikut Yesus Kristus, untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus. Tetapi marilah kita renungkan bahwa sampai saat ini apakah ada sesuatu yang bersifat duniawi, yang bersifat dosa, yang tidak mau kita tanggalkan. Dan marilah kita minta kepada Tuhan, dengan ketidaksanggupan kita, melalui keesaan Tuhan dengan darahnya itu, kita bisa menghancurkan semua, menanggalkan semua itu, dan menjadi milik Tuhan. Dan dengan demikianlah, kita mengikut Yesus Kristus, kita juga sudah bisa melayani. Menyampaikan pada orang-orang banyak itu tentang kasih sayang daripada Yesus Kristus. Menyampaikan pada orang banyak, yaitu menginjili mereka itu. Tentang menanggalkan duniawi dan menerima Yesus Kristus yang mendapatkan sukacita yang luar biasa. Saya yakin kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kerinduan kita. Banyak sekali manusia-manusia yang tidak kenal Yesus Kristus. Mereka berbeban, memikul beban yang begitu berat, beban dosa. Tidak sanggup mereka membuang dosa-dosa itu. Mereka terus mengeluh di mana jalan keluarnya. Kita ini yang sudah mendengar panggilan Tuhan Yesus Kristus. Kita ini yang sudah dengan kuasa Tuhan Yesus menanggalkan semuanya itu. Marilah kita dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus, kita pergi menyampaikan kepada orang-orang berdosa. Supaya juga mereka menanggalkan semua dosa mereka dan ikut Yesus sebagai murid-muridnya dan dapat memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, kadang-kadang kami
begitu mengasihi segala sesuatu yang bersifat dunia, tetapi di dalamnya itu yang berlumuran dosa-dosa, yang membuat perjalanan kami menjadi gelap, yang membuat kami tidak tahu harus bagaimana untuk meneruskan perjalanan kami. Kami menderita, kami menjerit. Tuhan, syukur Dikau tegas mengatakan kepada kami, kami harus menanggalkan semua dosa-dosa kami. Nanggalkan semua duniawi yang di belakangnya dimonitor, yang diatur oleh dosa. Terima kasih Tuhan, dalam ketidaksanggupan kami, Dikau datang, Dikau menanggalkan kedudukan-Mu sebagai Raja dari segala kerajaan dan menjadi manusia untuk menolong kami, untuk melepaskan kami daripada dosa-dosa kami. Tuhan, Dikau menanggalkan semuanya, bahkan Dikau dengan sukacita mengikuti kehendakan Allah Bapa, memberikan darah yang kudus itu untuk kami. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami. Perjalanan selanjutnya di hari depan kami Dikau pimpin, di Roh Kudus yang menuntun kami, dan di dalam pimpinan-Mu bukan saja kami menanggalkan semua dosa kami menyangkal semua yang ada di dalam gelap, dan memberitakan pada orang banyak apa yang telah kami peroleh di dalam diri-Mu. Demi nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.你说阴天代表你的心情，雨天更是你对生命的发明。你说每天生活一样平静，对于未来没有一点信心。亲爱朋友，你是否曾经观看满天的星星？期待有人能够了解你心，能够爱你，这里力量更新。耶稣能够让一切都更新，耶稣能够体会你的心情，耶稣能够改变你的曾经，耶稣爱你，耶稣疼你，耶稣能造一个全新的你。你说阴天代表你的心情，一天更是你对生命的翻译。你说每天生活一样平静，对你未来没有一天信心。亲爱朋友，你是否曾经观看满天的星星？期待有人能够了解你心，能够爱你，这里力量更新。耶稣能够叫一切都更新，
爱你，耶稣疼你，耶稣能讨一颗虔心的你。Mari kita terima berkat daripada Tuhan. 但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的相通，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿们。